Halo, selamat malam. Selamat datang di presentasi saya, presentasi sosial kapital dan soft power. Baik, perkenalkan, nama saya Aulia Damayanti dari kelas MJ203 Prodi Manajemen, Universitas Siber Asia. Saya akan mempresentasikan masalah sosial, kapital, dan soft power. Sosial kapital dan soft power adalah dua konsep yang saling terkait dan sering digunakan dalam analisis hubungan internasional dan politik. Kedua konsep ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan sosial dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam membangun kekuasaan dan pengaruh di dunia internasional. Adapun latar belakang dari sosial kapital dan soft power yaitu bermula dari kajian-kajian di bidang sosiologi, politik, dan ekonomi. Konsep sosial kapital pertama kali diperkenalkan oleh Robert Putnam dalam bukunya yang berjudul Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy pada tahun 1993. Dalam buku tersebut, Putnam mengemukakan bahwa hubungan sosial yang kuat dan kohesif dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintahan dan memperkuat demokrasi. Sementara itu, konsep soft power pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Nye dalam artikel yang berjudul Soft Power yang diterbitkan di jurnal Foreign Policy pada tahun 1990. Dalam artikel tersebut, NWE mengemukakan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya dapat diukur dari kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi orang lain melalui daya tarik budaya dan nilai politiknya. Sejak munculnya konsep-konsep ini, sosial kapital dan soft power telah menjadi topik yang penting dalam kajian hubungan internasional, politik, dan ekonomi. Konsep-konsep ini juga telah banyak digunakan dalam analisis kebijakan dan strategi untuk membangun hubungan yang lebih kuat antar negara-negara dan aktor-aktor internasional di dunia yang semakin terhubung dan saling tergantung. Oke, sosial kapital. Definisi sosial kapital mengacu pada jaringan sosial dan hubungan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk memperoleh sumber daya atau memanfaatkan atau manfaat tertentu. Contoh sosial kapital yaitu jaringan bisnis atau koneksi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pekerjaan atau kesempatan bisnis. Kedua, hubungan sosial yang kuat dengan anggota masyarakat atau kelompok tertentu yang dapat memberikan dukungan sosial atau politik. Dan keanggotaan dalam organisasi atau klub yang memberikan akses ke sumber daya atau kesempatan tertentu. Adapun definisi soft power. Soft power mengacu pada kemampuan suatu negara atau aktor internasional untuk mempengaruhi orang lain melalui daya tarik budaya atau nilai-nilai politiknya daripada melalui kekuatan atau paksaan militer. Contoh soft power. Contoh pertama yaitu pengaruh budaya internasional seperti film, musik, dan seni yang dapat mempengaruhi pandangan orang terhadap sebuah negara atau budaya. Kedua, diplomasi publik atau propaganda yang dapat membentuk opini publik di luar negeri tentang suatu negara. Dan kebijakan luar negeri dan bantuan kemanusiaan yang dapat meningkatkan reputasi suatu negara di mata dunia.
Lalu adapun hubungan sosial kapital dan soft power, yaitu sosial kapital dapat membantu meningkatkan soft power suatu negara atau aktor internasional karena melalui jaringan sosial dan hubungan yang kuat. Seseorang atau kelompok dapat mempromosikan nilai-nilai dan budaya mereka ke luar negeri. Soft power juga dapat membantu membangun sosial kapital karena reputasi positif suatu negara atau aktor internasional dapat membantu membuka pintu untuk koneksi dan kesempatan bisnis atau politik yang lebih baik. Contoh hubungan sosial kapital dan soft power. Yang pertama itu, kebijakan luar negeri yang proaktif dan bantuan kemanusiaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan reputasi positif suatu negara, seperti yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan di Asia Tenggara. Dan kedua, diplomasi publik dan promosi budaya seperti yang dilakukan oleh Prancis dan Inggris dengan promosi bahasa dan sastra mereka di seluruh dunia. Dan investasi bisnis dan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memperkuat koneksi ekonomi dan politik seperti yang dilakukan oleh China di Afrika dan Amerika Latin. Jadi, kesimpulan dari kapital dan soft power itu setelah mempelajari konsep sosial kapital dan soft power dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui daya tarik budaya atau nilai-nilai politik sangat penting dalam hubungan internasional dan politik. Sosial kapital dapat membantu meningkatkan soft power suatu negara atau aktor internasional dan sebaliknya. Soft power dapat membantu membangun sosial kapital. Dengan meningkatkan sosial kapital dan soft power, suatu negara atau aktor internasional dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara lain dan membuka kesempatan baru untuk kerjasama dan perdagangan internasional. Hal ini dapat membawa manfaat ekonomi, politik, dan sosial bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, solusi untuk meningkatkan sosial kapital dan soft power. Yang pertama itu membangun jaringan sosial dan hubungan yang kuat dengan orang-orang di luar negeri, baik melalui program pertukaran pelajar, kegiatan sosial, atau bisnis internasional. Kedua, mempromosikan budaya dan nilai positif suatu negara atau aktor internasional ke luar negeri melalui diplomasi publik, promosi budaya, dan kebijakan luar negeri yang proaktif. Dan terakhir, meningkatkan investasi di bidang ekonomi dan infrastruktur untuk memperkuat bisnis dan politik di luar negeri. Jadi sekian dari presentasi yang telah saya berikan. Terima kasih dan ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih untuk mendengarkan. Selamat malam.